Halo sahabat inovasi, berjumpa lagi dengan saya Ika dari Studio Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi sudah menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah dan kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator yang juga merupakan seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu Bapak Insinyur Zulkifli Saleh M.Eng. Ya Pak, selamat datang Pak Zulkifli. Inovasi yang mau kita bahas ini tentang terapan pembangkit listrik tenaga mikrohidro kapasitas 10 kW pada daerah terpencil. Menarik sekali ya sahabat inovasi. Soalnya kalau kita sudah bicara tentang PLTMH, apalagi di daerah terpencil, itu berarti dampak yang dihasilkan dari inovasi ini berarti besar sekali bagi masyarakat sekitar. Nah, ini Pak Zulkifli udah hadir bersama kita di sini, mau ngobrol ya Pak ya, idenya gimana, manfaatnya apa gitu. Kesibukan masih jadi dosen Pak? Sampai saat ini masih ya Pak ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terus aktivitas sehari-hari tetap walaupun kita masih dalam posisi pandemik ya Pak? Iya, tapi tidak masuk kelas kan nggak boleh sekarang. Tapi online nih? Online sekarang. Online ya, masih online. Ya kalau kita bicara soal pembangkit listrik tenaga mikrohidro, itu gimana Pak cerita sebelumnya sebelum itu terbentuk menjadi PLTMH itu? Iya, terima kasih Bu. Ya. Jadi latar belakang dari PLTMH Saruan itu sebetulnya kita lihat rasio elektrifikasi di Indonesia itu masih belum mencukupi atau belum sampai ke 100%. Karena begini, kelihatan bahwa masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan listrik dari PLN. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang itu kita petakan daerah-daerah mana saja yang masih belum dijangkau oleh jaringan listrik dari PLN. Salah satunya itu di Dusun Saruan. Dusun Saruan juga terdiri dari masyarakat yang sebetulnya produktif tapi sulit jangkau karena dia terletak di daerah perbukitan. Dari jalan besar aksesnya itu sekitar 8 kilo, kemudian masuk perbukitan itu sekitar 2 kilo. Pada awal tahun 2012 itu memang sebetulnya sudah ada sistem yang mereka sudah terbiasa sebetulnya dengan cara seperti itu. Tetapi kita inisiasi dulu bahwa apakah bisa kita tawarkan ke masyarakat, jangan-jangan nanti mereka menolak itu kan. Teknologi itu sebetulnya banyak juga yang ditolak oleh masyarakat. Ya, tetapi kita inisiasi supaya mereka bisa untuk menerima teknologi itu. Jadi kita cari celah teknologi yang adaptif. Maksudnya teknologi yang bisa diserap langsung oleh masyarakat dan bisa digunakan secara sinambung. Kenapa? Karena teknologi yang canggih sekalipun itu tidak bisa diterapkan di masyarakat yang dia tidak tahu teknologi itu. Nah, kemudian berjalan 2012 itu kita lakukan pengembangan PLTMH. Pada saat itu masih 5 kW, tapi tetap kita evaluasi terus setiap tahun. Jadi awal mulanya itu di tahun 2012 ya, 2012, mulai terpikir untuk memanfaatkan air terjun yang ada di Dusun Saruan tadi. Sebelumnya masyarakatnya, mohon maaf, Dusun Saruan itu adanya di Kabupaten Oku Selatan. Jadi memang dari pusat kota itu agak lebih jauh ya, ke ada perbukitan ya Pak ya. Jadi tahun 2012 itu sudah terpikir untuk membuat PLTMH. Kemudian, tapi masih 5 kW gitu. Nah ini masyarakatnya langsung open atau gimana Pak? Jadi untuk pengembangan PLTMH atau PLTA manapun yang skala besar, ada 3
tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu studi potensi namanya. Yang kedua itu studi teknis. Ya. Yang ketiga itu studi sosial masyarakat. Jadi ketiga studi itu harus dilakukan. Kalau salah satu studi itu tidak bisa atau tidak tercapai, lebih baik dibatalkan. Ya. Nah, Dusun Sarwan itu mencukupi untuk ketiga-tiganya. Secara teknis, secara potensi dia SES-nya bagus. SES itu adalah sumber energi setempatnya bagus. Kemudian potensial, lantas secara teknis dia bisa juga kita lakukan, walaupun dalam cakupan yang sulit dijangkau. Yang ketiga itu sosial masyarakat. Jadi sosial masyarakat terhubung dengan terapan teknologi. Jadi kalau terapan teknologinya itu bisa diserap dengan baik kalau misalkan kita lakukan commissioning test nanti dia bisa menyerap dengan baik. Nah, ketiga tahapan itu harus dilakukan. Baru kita memulai untuk pengembangan. Tapi memang sebelumnya 5 kW langsung dibangun tuh setelah 3 tahapan tadi terlewati dan lulus ya, kalau kita bilang lulus, terus akhirnya didirikanlah PLTMH Sarwan ini. Gitu. Nah, kendala pertamanya apa Pak itu waktu kita mau mendirikan, selain dari yang mungkin ada penolakan dari masyarakat gitu? Alhamdulillah sampai sekarang dari 2012 belum ada penolakan. Jadi memang mereka terbuka untuk didirikan PLTMH ini gitu. Nah, itu selain dari yang memang mungkin kalau kita bicara soal PLTMH manfaatnya memang besar sekali, tapi mungkin bisa Bapak jelaskan nih setelah didirikan tahun 2017 itu manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat tuh free ya Pak ya? Dari tahun 2012 juga sudah free, tetapi kapasitas itu dinaikkan pada tahun 2017 karena ada program CSR dari Pertamina. Dan tidak hanya itu saja sebetulnya yang kita minta dari Pertamina itu pada saat CSR itu masuk, dari rumah turbin, jalan, rumah kopi, kemudian balai, lantas masjid, musola. Ya. Jadi pengembangan wilayah ya. Jadi tidak hanya PLTMH-nya. Jadi PLTMH itu hanya sebagai bungkusnya saja. Nah, tetapi di dalam itu banyak program-program lain yang kita masukkan. Jadi manfaatnya selain memang memberikan listrik secara gratis kepada masyarakat setempat, juga program CSR Pertamina ini juga akhirnya mencakup utilitas publik ya, gitu ya? Ya, sebetulnya itu juga yang kita sasar. Jadi pengembangan PLTMH itu kan daya yang kita bangkitkan. Daya yang kita bangkitkan itu nantinya pada saat dia dikonsumsi oleh masyarakat, dia berubah bentuk menjadi energi. Karena energi itu adalah berbandingan lurus antara daya dan waktu yang digunakan. Terus kita inginkan bahwa ada kenaikan tingkat keekonomian masyarakat. Artinya di sana kan ada produk, ada kopi, ada gula aren, ada gula semut. Nah, itu yang kita naikkan, makanya kita minta ke Pertamina, tolong dong buatkan wahananya, kemudian supportnya. Kalaupun misalkan ada segmen tertentu yang bisa diselipkan, makanya setelah itu dibuatlah rumah kopi, kemudian dibuatlah pelatihan untuk pembuatan gula aren sama itu tadi ya. Pelatihan untuk pemberdayaan lebih lanjut. Mereka sudah petani, mereka juga sudah lebih ahli untuk membuat gula aren, gula sebut. Tetapi pasca panennya yang kita sasar. Jadi pada saat pasca panennya yang kita sasar, tingkat keekonomian masyarakat juga menaik. Gitu ya. Jadi nggak hanya, jadi memang pemberdayaan masyarakat di sekitar juga naik akibat adanya program dan pendirian PLTMH ini ya Pak ya. Iya. Jadi efek dominannya seperti itu. Pada saat daya dan energi itu menjadi tulang punggung kegiatan masyarakat, maka tingkat keekonomian masyarakat juga menaik. Nah, ini proyeknya kan besar ya Pak. Pasti ada timnya ya, yang ikut serta support mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, itu dari mana aja Pak kerjasamanya? Selain mungkin dari Universitas Muhammadiyah ya, itu dari mana aja? Ide awal sebetulnya pembangunan PLTMH itu justru dari mahasiswa. Oh, dari mahasiswa. Ya, jadi adopsi
ide itu awalnya justru dari mahasiswa. Kenapa sih kita tidak bisa membuat cara lain untuk agar mahasiswa itu lebih paham, bukan cerdas ya. Saya tidak memandang kecerdasan, tapi saya memandang bahwa ilmu itu adalah paham, karena paham itu tingkatnya lebih baik daripada cerdas. Nah, ada mahasiswa yang mengutarakan seperti itu. Oh iya, saya bilang itu ide bagus. Kemudian muncullah ide-ide lain yang melengkapi ide yang pertama. Jadi ide awalnya itu dari mahasiswa, kemudian kita adopsi, kita rembukan. Jadi di support ya mahasiswanya biar ide dan kreativitasnya bisa implementasi ya Pak ya. Iya. Kemudian hambatannya Pak dari mulai 2012 sampai kita dapat YSR itu hambatannya kira-kira seperti apa Pak? Hambatan paling besar itu adalah waktu sebetulnya. Waktu ya. Waktu. Jadi kalau saya tidak juga menyatakan bahwa dana itu bukan hambatan, tetap hambatan ya. Tetapi waktu. Yang paling besar ya. Paling besar waktu. Memilah antara waktu mahasiswa, waktu dosen, itu yang sulit untuk menjadikannya satu. Sampai saat ini PLTMH ini di bawah koperasi atau memang ada pengelolanya sendiri dari mahasiswa atau gimana Pak? PLTMH Saruan itu tetap dikelola oleh dusunnya, bukan desa. Oh gitu, jadi, dusunnya ya? Jadi dusunnya itu punya hak penuh untuk pengelolaan PLTMH Saruan. Jadi kita juga dulu berjanji ke masyarakat dusun Saruan tuh, oke, kita bangun, tetapi ada janjinya. Satu hari itu harus ada 2 orang yang piket. Kenapa? Karena dari dusun Saruan ke turbinnya itu 3 kilo masuk hutan. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada trouble, shutdown ya, sistemnya shutdown, dia trouble. Biasanya trouble untuk PLTMH cuma satu, sampah. Ya. Nah, sampah itu harus dibersihkan, walaupun dia tengah malam harus ke sana selama sepanjang 3 km itu untuk membersihkan sampah. Hanya untuk membersihkan sampah. Supaya apa? Supaya turbinnya tidak terpengaruh sampah. Karena sedikit batu pun kalau dia sudah masuk ke sudut turbin itu sudunya jadi bengkok, itu jadi sulit. Oh, jadi memang kendala di lapangannya sendiri sudah berat ya, karena kan jauh dari pemukiman. Kemudian apabila ada trouble memang harus manual, harus dibersihkan ataupun diperbaiki secara langsung ya Pak ya. Dan itu juga keunikan yang kita angkat bahwa masyarakat itu welcome sekali pada saat itu dibangun, ya kan? Karena itu kan kebutuhan dia dan harus dirawat dengan penuh. Beda kalau misalkan itu berbayar, kita kalau PL kan cuek-cuek saja kan, ngapain? Nah itu kan urusan orang, karena kita bayar. Jadi ini milik bersama ya, milik masyarakat. Berarti memang pengelolanya dari diakomodir oleh warga di sana langsung ya Pak ya. Oh gitu. Nah ini sahabat inovasi, kalau kita bicara soal inovasi yang Pak Zulkifli hasilkan, ini ternyata efek dominonya sangat besar dan dampak bagi masyarakatnya tidak hanya menghasilkan listrik saja, tetapi tingkat ekonomi di sekitar itu meningkat ya, dari UMKM-nya gitu ya Pak, dari tingkat kemasyarakatnya gitu, terus pemberdayaannya juga, kemudian siswanya juga akhirnya bisa belajar dengan baik ya Pak ya, dengan adanya PLTMH ini, seperti yang Bapak bilang tadi, yang dayanya ditingkatkan, ekonominya meningkat gitu ya. Nah, kira-kira pesan dan kesan untuk sahabat inovasi kita di rumah seperti apa Pak? Teruslah berinovasi setiap hari, walaupun hanya tahap demi tahap. Dan itu akan menjadi bukit pada saat berakumulasi pada suatu saat. Itu menjadi buah yang manis suatu saat ke depan. Nah, menginspirasi sekali ya yang Pak Zul bilang ini, mungkin bisa menjadi motivasi sahabat inovasi di rumah untuk terus berkreativitas, mempunyai ide, bukan hanya ide ya Pak, dari ide langsung kita implementasikan sehingga menjadi action yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak.
Ya, terima kasih Pak Ya, Zulkifli. sama-sama. Terima Sahabat kasih, Bu. inovasi, tetap ingat kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan saya di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Salam inovasi. Terima kasih Pak Terima kasih. Jul atas kedatangannya.